Baik, mari kita akan berdoa untuk menyambut renungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kami sudah membawa persembahan kami, dan saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau yang akan menyampaikan isi hatimu kepada setiap kami. Engkau akan mengajar kami dan Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, renungan firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke-26 dari ayat 6 sampai ayat yang ke-13 kita akan membacanya. Sekali lagi, Matius 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini di bawah judul perikop Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan berbicara tentang Tuhan Yesus diurapi. Pengurapan adalah sebuah ritual yang ada di dalam Perjanjian Lama. Pengurapan atau penuangan minyak ke kepala seseorang adalah tanda pelantikan atau peneguhan seseorang. Saul diurapi menjadi raja di dalam 1 Samuel 10 ayat yang pertama, dan Daud dilantik menjadi raja Israel. Semuanya diurapi oleh Samuel. Pelantikan atau pengurapan Daud menjadi raja di dalam 2 Samuel 5 ayatnya yang ke-3. Pengurapan kepada Tuhan Yesus di sini ia katakan sebagai persiapan penguburanku. Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam setiap peristiwa atau kejadian kita harus mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa itu. Pelajaran apakah yang dapat kita petik melalui perikop Yesus diurapi ini? Nas ini memaparkan 3 pelajaran yang harus kita mengerti untuk menjadi anak Tuhan yang benar. Sekali lagi, nas ini memaparkan 3 pelajaran yang harus kita mengerti untuk menjadi anak Tuhan yang benar. Baik, kita akan belajar satu persatu dari pembacaan kita tadi. Pelajaran yang pertama kita dapat dari Maria. Di dalam ayat 7 dan ayat 9 dikatakan demikian, "Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal.
minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Maria melayani Tuhan dengan royal. Dalam ayat 9 dikatakan minyak itu dapat dijual dengan mahal. Bahkan di dalam Yohanes 12 ayat 5, Yudas Iskariot mengatakan minyak narwastu murni itu dapat dijual seharga 300 dinar lebih. 1 dinar adalah upah kerja sehari pada waktu itu. Kalau upah kerja sehari saat ini taruhlah 100.000 rupiah, berarti harga minyak narwastu yang dicurahkan ke kepala Tuhan Yesus itu jika dikrus sekarang itu senilai 30 juta lebih. Buli-buli tempat minyak itu dipatahkan lehernya dan dicurahkan. Minyak itu tidak dicerot-cerotkan atau dicerit-ceritkan, tetapi dicurahkan. Itu adalah tanda kelapangan, ketulusan, keikhlasan Maria mempersembahkan itu kepada Tuhan. Ia tidak ngirit, ia tidak pelit, tetapi dengan loyalitas atau dengan royal dia melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Bukankah kita juga begitu kalau persembahan kepada Tuhan dengan royal? Amin. Janji firman-Nya dalam Lukas 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Kalau sekarang ke dalam ribaan itu berarti ke dalam pangkuan, ke dalam dompetmu, ke dalam tasmu, ke bawah bantalmu, ke dalam rekeningmu, terserah saudara menaruh uang itu di mana. Kalau kita ingin mendapat berkat banyak, harus menabur banyak. Jangan hanya jerit, tetapi mencurahkan dengan royal seperti Maria. Bisa? Pasti bisa. Amin. Yang kedua, kita belajar dari Maria bahwa ia melayani dengan rendah hati. Di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ketiga, di sana dituliskan bahwa Maria tidak hanya mencurahkan minyak itu, tetapi ia menyekanya dengan rambutnya. Rambut yang adalah mahkota bagi perempuan dipakainya untuk menyeka kaki Yesus. Ini merupakan wujud pelayanan yang rendah hati. Ia mempersembahkan banyak, tetapi ia tetap rendah hati. Ketika kita mempersembahkan banyak, apalagi sedikit, jangan ada pamrih. Ketika kita pelayanan, jangan ada motif tersembunyi, jangan ada udang di balik batu. Kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat yang ketiga. Tuhan katakan, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya dalam pelayanan kita hanya Tuhan saja yang tahu, dan Dia akan memberkati kita. Itu pelajaran yang kita dapat dari Maria. Yang kedua, pelajaran dari para murid. Di dalam ayat yang selanjutnya di sana, murid-murid itu gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Melihat apa yang dilakukan Maria, para murid menjadi gusar. Bahkan dalam Markus 14 ayat 5 yang sejajar dengan itu ditulis, mereka memarahi Maria. Para murid menggunakan common sense. Apa itu common sense? Mereka menggunakan pikiran sehat. Secara nalar ini adalah pemborosan.
Ini tidak perlu. Makanya mereka gusar ketika melihatnya. Apakah kita juga berpikiran begitu? Kita menggunakan akal sehat kita? Persembahan untuk Tuhan adalah pemborosan? Ingat, dalam Matius 6 maksud saya, Matius 6 ayatnya yang ke-19 20, bahwa kita harus mengumpulkan harta di surga, karena harta yang kita kumpulkan di dunia, Tuhan katakan akan ada ngengat dan karat yang akan merusakkannya. Tetapi kalau kita menyimpan harta di surga, ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Pelajaran kedua yang kita dapat dari para murid ialah bahwa mereka memiliki agenda yang tersembunyi. Orang lain mengatakan hidden agenda. Apa itu? Di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-6 ditulis bahwa Yudas Iskariot sering mencuri uang kas yang disimpan. Rupa-rupanya yang menjadi provokator dari para murid ini adalah Yudas Iskariot. Dia mempunyai agenda tersembunyi. Dia mempunyai pamrih di balik apa yang dikatakannya. Kalau minyak itu dijual seharga 300 dinar lebih, uangnya masuk kas dan dia mempunyai kesempatan untuk mencurinya. Itu agenda tersembunyi yang ada di dalam diri Yudas Iskariot. Dari peristiwa ini kita harus hati-hati ketika ada orang yang kelihatannya kata-katanya itu sangat bijak, kata-katanya penuh hikmat, sehingga kita mengikutinya, kita menyetujuinya, padahal dia mempunyai agenda tersembunyi. Ada pamrih, ada udang di balik batu, di balik kata-katanya yang kelihatannya bijaksana itu. Kita harus hati-hati untuk menyikapi segala sesuatu. Namun demikian, mari masing-masing kita seperti Maria, tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat kasih walau dicela orang, walau apa yang saudara lakukan itu membuat orang gusar, bahkan dimarahi orang sekalipun, disalahpahami. Ingat bahwa apa yang saudara perbuat, apa yang sudah saudara persembahkan kepada Tuhan, tadi dikatakan upahmu besar di surga. Itu pelajaran yang kedua dari para murid. Yang ketiga, pelajaran apa yang kita peroleh dari Tuhan Yesus? Di dalam ayat 10 dan selanjutnya Tuhan katakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tanggap di dalam peristiwa itu. Ia menengahi mereka. Ia membenarkan Maria dan memberikan pengajaran pada murid. Apa yang dilakukan Maria itu menjadi persiapan untuk penguburannya. Lihat di dalam ayat 12 tadi. Bukan hanya itu, apa yang dilakukan Maria itu akan diingat oleh siapapun yang mendengar berita Injil ini. Termasuk juga kita yang saat ini merenungkan bagian firman Tuhan ini. Di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-41, Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran, barang siapa menyambut nabi, ia akan memperoleh upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan mendapat upah orang benar. Sebetulnya berita utama di dalam Injil adalah berita tentang Tuhan Yesus.
Tetapi karena Maria melakukan itu semua kepada Tuhan Yesus, makanya namanya tertulis juga dalam kitab Injil. Nama Maria menjadi terkenal, tetapi bukan sengaja dia memperkenalkan diri, tetapi para penulis Injillah yang membuatnya terkenal. Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa ini untuk menjadi anak Tuhan yang benar. Yang pertama, kita seperti Maria yang royal dan melayani dengan segala kerendahan hati. Tetapi kita juga harus belajar dari para murid. Kita menjauhi apa yang dilakukan para murid yang mencela, memarahi orang yang berbuat baik, bahkan memiliki motivasi yang tidak tulus dalam pelayanan. Yang ketiga, mari kita juga belajar seperti Tuhan Yesus yang tanggap melihat segala sesuatu yang terjadi, bahkan sedapat mungkin kita bisa memberi solusi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Mari Engkau sendiri yang akan memeteraikan kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar dari Maria. Ia yang melayani Engkau dengan loyalitas yang tinggi, yang royal. Dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan dia juga melayani Engkau dengan segala kerendahan hati. Dijauhkanlah kiranya kami memiliki sifat, sikap, karakter seperti para murid pada waktu itu. Mereka memarahi orang yang melakukan perbuatan baik. Bahkan di antara mereka ada yang mempunyai agenda yang tersembunyi. Mereka ada pamrih, ada maksud yang tidak baik di balik apa yang mereka katakan. Juga biarlah kami juga belajar dari Tuhan sendiri di dalam setiap peristiwa yang kami alami. Kiranya kami juga dapat mengambil hikmah pelajaran, bahkan kami tanggap di dalam situasi-situasi tertentu, bahkan kami boleh memberikan solusi atas semua permasalahan yang terjadi dalam satu peristiwa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Baik, selanjutnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Sebelum kita menaikkan doa, baik, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Baik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Sekali lagi kita akan berdoa dan kita akan menerima doa berkat. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami menaikkan syukur kami. Kami sudah beribadah dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik, tidak ada halangan satu apapun. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami, dan biarlah kami semua tengadah kepadamu. Biarlah kiranya kasih karunia rahmat yang datang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat dari persekutuan Roh Kudus, Tuhan curahkan atas kami saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, sekian seluruh rangkaian ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.